Shalom saudara-saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Kaum minoritas selalu berada pada pihak yang benar, dan kaum mayoritas selalu melawan Allah. Dan itu dinyatakan dengan sangat jelas dalam Alkitab. Oleh karena itu, bila mana saudara ingin mengikut Yesus dan mencari kebenarannya, jangan melihat jumlah orang, ada berapa banyak orang di satu gereja atau di satu agama. Karena jumlah tidak menentukan satu kebenaran. Mengapa ini sangat penting saudara yang kekasih? Oleh sebab Allah kita adalah Allah yang esa, hanya ada satu Allah. Dalam Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan hanya ada satu jalan, yaitu Yesus, jalan keselamatan. Kalau ada satu Allah, ada satu iman, satu baptisan, satu jalan keselamatan, lalu Yohanes pasal 10 ayat 16, satu kandang, kemudian hanya ada satu Yesus Kristus dan satu Alkitab, maka sudah pasti hanya akan ada satu umat Tuhan, ada satu kelompok yang bisa saya katakan hanya ada satu gereja yang benar di dunia ini. Dan Alkitab menyatakan umat-umat Allah sepanjang generasi. Allah hanya memiliki satu umat sepanjang generasi. Nama mungkin berbeda dari generasi yang pertama ke generasi yang berikut. Tetapi ciri-ciri dari umat Tuhan ini dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, mulai dari perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ciri-ciri umat Allah akan tetap sama. Mengapa? Sederhana jawabannya. Karena Allah tidak berubah. Allah yang mereka sembah adalah Allah yang sama di zaman kitab Kejadian, Allah yang sama juga sampai kitab Wahyu. Artinya Allah adalah Allah yang memelihara umat ini dari masa ke masa, adalah Allah yang sama. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada saudara dengan contoh-contoh dalam Alkitab bahwa kaum minoritas adalah umat Allah dan bukan kaum mayoritas. Mari kita mulai. Kita pergi sekarang ke kitab Kejadian, kita cari seorang yang bernama Nuh. Ditemukan dalam Kejadian pasal 6. Kita pergi ke Kejadian pasal 6, kita mulai baca ayat yang pertama. Ayat itu berkata begini. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Jadi ada banyak ini. Lalu saya loncat ke ayatnya yang kelima sekarang. Mari kita lihat dari sekian banyak. By the way, kalau saudara baca ayat ini seterusnya mulai dari ayat 1 sampai ayat 5, di sana terjadi perkawinan antara anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia yang kemudian berujung kepada kejahatan. Kita loncat ayat 5. Allah berkata begini, Alkitab berkata begini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi orang yang banyak ini, mereka memiliki kecenderungan yang jahat. Berapa banyak di antara mereka ini saudara? Mari kita sekarang pergi ke ayatnya yang ke-11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua, dengar ini saudara ya, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. By the way, kata rusak di sini muncul 3 kali dalam ayat 11 dan ayat 12. Dan kata rusak ini dalam bahasa Ibrani muncul dalam 3 bentuk, yaitu bentuk nifal perfect, kemudian hifil perfect, dan hifil participle. Bagi mereka yang mengerti bahasa Ibrani, ini memberikan keterangan nuans yang berbeda, yang menerangkan bahwa bumi ini telah rusak
bukan hanya dari segi intensitinya, tetapi juga dari totality kerusakan bumi waktu itu sudah sangat hebat. Berarti mayoritas manusia sudah jahat. Nah, itu kaum mayoritas. Sudah lihat itu, mayoritas selalu melawan Allah. Siapa kaum minoritas di zaman ini? Nah, kita pergi ke ayat 9 dan 10. Kejadian pasal 6. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi sudah lihat, Nuh adalah orang yang benar di zamannya. Karena Alkitab hanya mencatat Nuh satu-satunya orang yang Tuhan pilih. Dan memang dalam kejadian air bah, hanya keluarga Nuh yang selamat. Di mana yang lain? Di mana mayoritas, saudara? Semua mereka melawan Allah dan binasa. Jadi kaum minoritas selamat, kaum mayoritas binasa. Itu di zaman Nuh. Mari sekarang kita pergi ke zaman Musa, zaman bangsa Israel. Nah, jangan lupa saudara yang kekasih, di zaman bangsa Israel ada banyak bangsa-bangsa yang lain. Ada bangsa Mesir, ada Amon, ada Moab, ada Edom, ada orang Filistin, ada orang Het, orang Hewi, orang Kanaan. Jadi ada banyak bangsa-bangsa yang lain. Dan Israel hanyalah bangsa yang kecil. Tapi mereka inilah yang Allah pilih. Mereka kalau begitu umat minoritas. Yang mayoritas bukan bangsa yang Tuhan pilih. Bukan bangsa yang Tuhan pilih. Dan ketika Israel berada di Mesir, kaum minoritas yang ada di sana, Tuhan menjaga mereka. Tuhan memberkati mereka, mendengar seruan mereka karena perbudakan. Mereka berada di sana, diperbudak, dan suara mereka sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan umatnya ini. Lalu Allah membinasakan orang Mesir. Ini adalah kegenapan dari nubuatan yang ia berikan, yang Allah berikan kepada Abram di Kejadian pasal 15 ayat 13 dan 14. Jadi sudah lihat di sana, kaum minoritas orang Israel selamat, kaum mayoritas Allah binasakan. Nah sekarang, mari kita pergi ke zaman Elia. Di zaman Elia, kita dapatkan ceritanya di 1 Raja-Raja pasal 18. Di sana kita dapatkan cerita Elia, seorang nabi yang benar, seorang diri, kaum minoritas berarti, berhadapan dengan 850 nabi palsu. Mari kita pergi, baca di 1 Raja-Raja pasal 18, kita akan lihat apa kesaksian Alkitab di sana, ayat 19. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu. Nabi Baal 450. Dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Totalnya 850. Lawan Elia yang hanya seorang diri. Lalu ada di mana bangsa Israel, seluruh bangsa waktu itu? Mereka terlibat dalam penyembahan berhala. Karena Raja Ahab adalah raja yang jahat, yang menyembah Baal, yang berpaling dari Allah. Sudah lihat itu? Mayoritas melawan Allah. Hanya Elia yang setia. Tapi, puji Tuhan, Tuhan menunjukkan bahwa masih ada kaum minoritas yang lain yang setia kepada Tuhan di zaman Elia. Bukan hanya Elia sendiri, ada 700 orang yang lain. Mari kita pergi ke 1 Raja-Raja pasal 19, ayatnya yang ke-18, yang berbunyi begini. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. 700 orang tetap adalah kaum minoritas. Di mana mayoritas? Mayoritas
melawan Allah. Dan 850 nabi palsu ini, menurut cerita Alkitab, disembelih oleh Elia. Saya tidak tahu bagaimana itu terjadi, sadisnya seperti apa, keadaannya seperti apa, tapi itulah yang Alkitab sebutkan. Nah, sekarang kita pergi ke zaman Daniel. Daniel, kita tahu cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego di Daniel pasal 3. Kita baca Daniel 3 ayat 1 sampai 5. Ayat itu berbunyi begini. Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang tingginya 60 hasta. By the way, ini adalah jawaban Nebukadnezar atau respon Nebukadnezar terhadap mimpi yang Daniel interpretasi di pasal sebelumnya. Jadi Raja Nebukadnezar berencana untuk membuat kerajaannya itu kekal. Dia tidak mau ada kerajaan lain yang mengganti kerajaannya. Jadi dia membuat patung seluruhnya dari emas. Dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Durah di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri penabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpulah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri penabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Lalu dengarkan ini ayat 5. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang sujud di sini, saudara? Semua orang dari suku, bangsa, bahasa tunduk menyembah patung. Mayoritas orang di zaman ini, di cerita ini, menyembah patung buatan manusia. Ada berapa orang yang menyembah Allah yang tetap setia kepada iman mereka untuk setia kepada Allah? Kaum minoritas. Ada berapa orang? Ada 3 orang. Sadrak, Mesak, Abednego. Kemudian, dalam Daniel pasal 6, kita juga melihat atau mendapati cerita di mana seluruh penduduk kerajaan Medo-Persia ketika itu, karena Daniel hidup dalam 2 zaman kerajaan, Babel dan Medo-Persia, sekarang di kerajaan Medo-Persia, orang-orang yang tidak menyenangi Daniel hendak mencelakakan Daniel, tapi mereka tidak bisa dapatkan kelemahan Daniel selain daripada ibadahnya kepada Allah. Jadi mereka menghasut raja untuk mengeluarkan perintah agar selama 30 hari orang harus menyembah, berdoa kepada raja dan bukan kepada dewa-dewa yang lain. Dan kita tahu ceritanya, akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa karena dituduh melanggar hukum raja waktu itu. Nah, kita lihat di sini, mayoritas mengikuti hukum manusia, patuh kepada hukum yang dikeluarkan oleh raja. Tapi ada kaum minoritas yang tidak peduli dengan hukum buatan manusia sekalipun, karena ia lebih tunduk kepada Allah. Itulah Daniel. Dan di akhir cerita, saudara, orang yang mencelakakan Daniel akhirnya binasa. Daniel diselamatkan. Sudah lihat itu? Tapi mayoritas berada di pihak melawan Allah. Nah, sekarang mari kita maju terus ke zaman Yesus. Di zaman Yesus, apa yang Yesus katakan? Saudara, ini Yesus ini adalah Allah. Tetapi sayangnya hanya kaum minoritas yang selalu setia kepada Tuhan. Dan di mana kaum mayoritas? Kaum mayoritas dalam Matius pasal 27,
saudara baca ayat 23 sampai 25, seluruh bangsa berseru meminta Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Mayoritas melawan Allah. Sekarang, mari kita baca Matius 22 ayat 14. Apa kata Alkitab di sana? Matius 22 ayatnya yang ke-14 berkata begini. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Mayoritas dipanggil, tapi minoritas yang dipilih. Sekarang kita pergi ke Matius pasal 7 ayat 13. Apa yang Alkitab sebutkan di sana? Matius 7 ayatnya yang ke-13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara lihat, Alkitab sangat jelas menyatakan kaum mayoritas selalu salah, selalu berjalan pada jalan yang salah. Kenapa? Karena kaum mayoritas ini menyenangi, suka melakukan apa yang mereka ingin lakukan sendiri, tidak mau mengikuti apa kata Alkitab. Mereka melakukan atau mengikuti apa yang perintah manusia katakan. Lebih senang dengan apa yang manusia sebutkan daripada menyenangi firman Allah. Itulah yang terjadi. Nah, saudaraku yang kekasih, saya mengajak saudara untuk lebih taat kepada firman Allah. Taat kepada Alkitab dan bukan kepada ajaran manusia. Itu kata Petrus, hendaklah kita lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekarang mari kita pergi ke zaman para rasul. Ada berapa umat Tuhan di zaman kisah para rasul ini? Apakah mayoritas ataukah minoritas? Kita pergi ke kisah pasal 1, kita akan buka ayatnya yang ke-15. Kisah pasal 1 ayat 15 berbunyi begini. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi perkumpulan mereka hanya kecil waktu ini. Karena mereka ini kaum minoritas. Tapi mereka berkumpul setiap hari. Mereka ini adalah orang-orang yang setia, bertekun dalam doa, mempelajari firman Allah setiap hari. Di mana mayoritas? Orang-orang di zaman ini yang mayoritas adalah mereka yang ingin menganiaya umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen mula-mula. Sekarang mari kita pergi ke kisah pasal 2, ayatnya yang ke-41. Kita akan lihat bagaimana umat-umat Tuhan yang minoritas ini berkembang karena kuasa Roh Kudus turun atas mereka. Ayatnya yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, ini Petrus maksudnya, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Puji Tuhan. Tapi 3.000 jiwa dibandingkan dengan penduduk ketika itu, ini adalah minoritas. Kaum mayoritas selalu melawan Allah. Yang terakhir, saudara, contoh terakhir, bagaimana di zaman kita kalau begitu? Apakah umat Tuhan di zaman kita ini adalah kaum mayoritas? Absolutely not. Makanya saya bilang, jangan melihat jumlah bila mana saudara ingin mencari kebenaran. Mari kita lihat apa kata Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-17. Wahyu pasal 12 menceritakan tentang karakteristik umat Tuhan di zaman akhir sebelum Tuhan datang. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kalau saudara baca terjemahan bahasa Inggris akan lebih jelas di sana. Keturunannya yang lain
disebutkan sebagai the remnant, the leftover. The remnant ini saudara adalah sisa. Kalau saudara punya sisa kain setelah saudara gunting untuk menjahit satu baju atau satu desain, maka kain itu ada dia punya sisa. Tapi sisa kain ini kualitasnya sama dengan kain yang telah digunakan untuk dijadikan pakaian. Karena memang the remnant itu eksis setiap generasi, sepanjang generasi. Kualitas mereka, kualitas iman mereka sama dari zaman ke zaman. Dan disebutkan dalam Wahyu pasal 12 ayat 17 ini, setan akan memusatkan kemarahannya kepada umat yang kecil ini, umat yang minoritas ini. Karena mereka menurut perintah-perintah Tuhan. Nah, ini adalah seri pertama dari pembahasan tentang mana sebenarnya umat Tuhan yang benar. Saksikan nanti video yang berikut, kita akan membicarakan tentang ciri-ciri dari atau karakteristik dari umat-umat Tuhan ini dari zaman ke zaman. Nah, saya baca sekarang, kalau tadi kaum minoritas, bagaimana dengan kaum mayoritas? Kita pergi ke Wahyu 13 ayat 3. Wahyu 13 ayat 3 ini berbicara tentang kaum mayoritas. Ayat 3, Wahyu 13. Maka tampaklah kepadaku suatu luka dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Lalu dengarkan ini saudara. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Lalu saudara baca ayat 16 dan 17, Wahyu pasal 13 juga menyatakan seluruh dunia nantinya akan jatuh di bawah kekuasaan-kekuatan yang dimaksud ini. Saudara yang kekasih, Wahyu 13 ayat 3 ini, siapa identitas ini, saya sudah bahas dalam beberapa video sebelumnya. Dan seluruh dunia akan mengikuti kekuatan ini. Tidak heran kekuatan ini memiliki jumlah anggota yang sangat banyak, yang terbanyak di dunia ini. Dan akan menjadi kekuatan yang paling hebat sebelum Yesus datang. Ini bukan nubuatan pendeta Ramkeni, tapi apa yang dinubuatkan oleh Alkitab. Jangan lupa, minoritas selalu setia kepada Allah. Mayoritas selalu melawan Allah. Pada hari ini, saudara harus berdoa untuk memilih kepada siapa saudara setia. Mari kita pilih setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.